Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sebagaimana dari nasihat-nasihat yang sering kita dengar. Apabila kita ingin menghitung dan mengingat dari nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dan itulah yang sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita tersebut kepada Allah Jalla wa Ala, dan menguatkan rasa syukur dan terus minta tolong kepada Allah agar Allah tolong kita dan bantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan itu tercerminkan dalam doa Nabi kita SAW yang beliau anjurkan untuk dibaca di penghujung sholat ataupun setelah sholat fardu. Dari rangkaian zikir ba'da sholat adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, para pendengar sekalian, sebelum kita memulai dari pembahasan kita meminta kepada Allah, semoga Allah berkahi majelis ini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari betul-betul membawa kebaikan untuk di dunia kita dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga Allah lindungi kita dari segala macam dampak dan bentuk ilmu yang tidak bermanfaat, baik berupa hati yang susah khusyuk dalam beribadah, jiwa yang tidak pernah puas terhadap ambisi dunia, dan doa-doa yang tidak diijabah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita sampaikan dan kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang kedua ini dari rangkaian pembahasan rukun Islam yang ketiga, yaitu ibadah yang bernama puasa. Ya, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan muqaddimah atau pembukaan yang berkaitan dengan apa itu rukun, apa itu puasa. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengulas atau membahas yang berkaitan dengan sejarah dari puasa itu sendiri, sejarah ibadah yang namanya puasa. Dan puasa, kaum muslimin rahimakumullah, pertama kali diwajibkan kepada umat Islam di masa dahulu, tidak seperti puasa yang kita dapati pada hari ini atau di zaman kita ini. Dan puasa itu ada tahapan-tahapannya, ada sejarahnya. Dari puasa Ramadan yang kita lakukan di tahun lalu, di tahun sebelumnya, nah itu ada sejarahnya. Jadi puasa Ramadan, sebagaimana ini rukun Islam yang ketiga yang menjadi materi kita di pertemuan pekan ketiga ini,
adalah ibadah yang baru disyariatkan itu di bulan Sya'ban tahun kedua setelah Nabi berhijrah. Jadi sekali lagi, ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, dan itu telah menjadi pokok dalam agama ini dan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam, disyariatkan di bulan Sya'ban di tahun kedua setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, atau biasa kita kenal dengan tahun 2 Hijriyah. Yang apabila jika ditanya sekarang tahun berapa? Tahun 1447 Hijriyah. Ya. Jadi sekitar 14 abad ini lalu syariat puasa Ramadannya ya, itu dimulai. Ya, tapi sebelum puasa Ramadan di 2 Hijriyah itu ditetapkan atau diwajibkan, umat Islam melakukan tahapan puasa sebelum puasa Ramadan full di bulan Ramadan. Tahapan yang pertama dijelaskan oleh para ulama adalah dahulu sebelum wajibnya puasa di bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan puasa Asyura. Puasa Asyura, ini tahapan pertama. Tahapan pertama umat Islam yang wajib untuk mereka berpuasa adalah puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Yang mana dulu hukumnya puasa Asyura ini wajib. Dulu hukum puasa Asyura itu wajib. Bahkan saking agungnya puasa Asyura ini, orang Yahudi itu berpuasa pada waktu 10 Asyura itu, 10 Muharram tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati melihat kebiasaan orang-orang Yahudi berpuasa. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan sebabnya kenapa berpuasa di 10 Muharram ini, di hari Asyura ini, maka orang-orang Yahudi di kota Madinah pada saat itu mengatakan, "Hadza yaumun 'azimun." Ini hari yang agung. Ini hari yang besar, hari yang mulia. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari di mana ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillah. Lalu Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, berpuasa di 10 Muharram, sebabnya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam rangka bersyukur kepada Allah, wujud syukur. Nah, maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, maka beliau mengatakan bahwasanya beliau sebagai nabi dan rasul terakhir, dan umatnya, ini umat Islam, lebih utama dan lebih berhak mengikuti Nabi Musa alaihi salam daripada orang-orang Yahudi. Kenapa? Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa saya Muhammad, rasul dan nabi terakhir, dan umat saya ini umat Islam lebih utama, lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Kenapa Nabi kita Muhammad SAW katakan kita umat Islam lebih berhak mengikuti? Karena sebagaimana yang diketahui bahwa umat Yahudi atau orang Yahudi, mereka sudah mengotak-ngatik agama mereka. Nggak ada hak mereka mengikuti nabinya, mengklaim sebagai umat nabinya kalau mereka begitu dengan nabinya sendiri. Dan begitu pula umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah mengotak-atik agama ini, mengubah-ubah agama ini, menambah atau mengurang-uranginya, maka hak apa yang akan dia katakan bahwa dia adalah pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang tercerminkan kelak dalam hadis telaga Nabi di padang mahsyar kelak, di telaga Al-Kautsar, bahwa ada di antara umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan ditolak dari minum di telaga tersebut. Apa sebab diantaranya? Karena mereka berubah ataupun mengubah dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ditambah ataupun dikurangi. Bagaimana mereka mengklaim bahwasanya mereka umat Nabi kalau mereka seperti itu sikap atau modelnya. Nah, demikian pula orang Yahudi, umat Yahudi, yang mereka merasa, oh, Nabi Musa puasa di 10 Muharram, puasa Asyura, kami juga puasa.
Ya, di bagian ini mungkin kalian sama mengikuti. Tapi banyak di bagian yang lain kalian adalah orang-orang yang suka mengotak-ngatik agama Allah. Mengotak-ngatik ajaran dan tuntunan Nabi dan Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad SAW akhirnya dengan lantang menyatakan bahwa kami umat Islam lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, hingga akhirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari 10 Muharram tersebut atau hari Asyura. Walaupun dahulu puasa Asyura ini wajib, hingga akhirnya datang perintah tahapan kedua. Jadi tahapan pertama adalah puasa Asyura, puasa wajib, hingga datang perintah puasa Ramadan diwajibkan, gugurlah atau berubahlah hukum puasa Asyura yang sebelumnya wajib menjadi sunnah dan lebih kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Di tahapan kedua, yaitu tahapan puasa Ramadan diwajibkan. Puasa Ramadan diwajibkan. Setelah syariat tadi wajibnya puasa di tahapan pertama puasa Asyura, maka tahapan selanjutnya adalah wajibnya puasa Ramadan. Yang itu terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini tahapan kedua ya, tentang wajibnya puasa Ramadan. Adalah kata Allah dalam surah Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka daripada itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang hadir di negerinya, di tempat tinggalnya di bulan itu, sudah melihat hilal nampak, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Tapi para pendengar sekalian dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada waktu itu masih berlaku, ini tahapan kedua. Ini tahapan kedua. Pada tahapan kedua ini masih berlaku aturan batas akhir makan dan menggauli istri adalah setelah sholat Isya atau sebelum tidur. Perhatikan di tahapan yang kedua ini. Ini tahapan yang belum sebagaimana tahapan kita pada hari ini. Di tahapan kedua ini puasa Ramadan, di antara aturannya adalah batas akhir makan dan menggauli istri atau berhubungan suami istri adalah setelah sholat Isya atau sebelum tidur. Ini tahapan kedua. Batasan puasa Ramadan di tahapan kedua ini adalah batas terakhir boleh makan itu adalah setelah sholat Isya. Batasan terakhir dari menggauli istri itu adalah setelah sholat Isya atau sebelum tidur. Gitu. Atau sebelum tidur. Yang ini umumnya manusia lakukan atau normalnya manusia di bawah jam 12 malam gitu. Karena kalau sudah di atas jam 12 malam itu umumnya jamnya manusia itu istirahat. Ya. Jadi bahasanya itu batas makan terakhir itu sebelum jam 12. Kecuali Anda kalau kita itu tidurnya jam 3 subuh misalnya gitu. Paham nggak? Bisa dimengerti nggak? Tahapan kedua dari puasa Ramadan ini. Batas terakhir makan ataupun berhubungan suami istri itu ada setelah sholat Isya. Nah, kalau sholat Isyanya ya diulur-ulur lah jam-jam 9 malam, jam 10 malam. Udah itu batasannya. Setelah itu nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, bisa dipahami? Jadi di tahapan kedua ini, puasa Ramadan itu memiliki aturan batas akhir dia boleh makan adalah setelah sholat Isya. Kalau sholat Isyanya kayak kita zaman sekarang, jam berapa? Jam 7.15 atau jam 7.30 setengah 8 lah paling lama selesainya ya. Berarti di atas setengah 8 nggak boleh makan, nggak boleh menggauli istri. Ya, atau sebelum tidur aturannya. Kalau tidurnya jam 9, tidurnya 10. Berarti kalau udah tidur, dia nggak boleh makan. Paham? Jam 12 kebangun, jam 1 kebangun, lapar. Nah, yang biasanya buat nasi goreng, buat Indomie, nggak bisa. Nggak boleh lagi karena sudah tidur. Karena sudah tidur. Nah, apabila seorang yang telah berbuka di awal malam, kemudian tertidur, lalu kemudian terbangun di tengah malam, dia nggak boleh sekali lagi. Dia tidak boleh makan hingga maghrib di hari esoknya. Bisa dipahami? Besoknya baru boleh makan. Ini tahapan kedua wajibnya sejarahnya puasa Ramadan itu dilakukan.
Gimana? Berat apa tidak? Berat ini. Ya. Batas terakhirnya nggak sholat isya atau tidur. Ya. Kalau ketidurannya jam 8 malam, wah, bisa makannya lagi kapan? Besok. Besok pada maghrib, baru azan maghrib, baru boleh makan ataupun minum. Makanya pada tahapan yang kedua ini, puasa Ramadan itu menjadi amalan yang cukup berat. Cukup berat. Ya. Hingga dalam sebuah riwayat disebutkan sebuah kejadian yang menimpa salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang bernama Qais bin Sirma radhiyallahu anhu. Jadi kejadian ini menimpa seorang sahabat yang mulia yang bernama Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau di aktivitas hariannya, aktivitas di siang harinya itu adalah bekerja di ladang gitu, bertani. Karena mayoritas penduduk kota Madinah, Yathrib itu adalah bertani. Ya nyangkul, ya bersih-bersih gitu ya, ngerumput gitu kan. Dan semisalnya, hingga di hari itu dia siang harinya berpuasa, dia sedang berpuasa. Ketika pulang balik ke rumah gitu kan, pulang balik ke rumah, ya sebagaimana umumnya orang pulang sore jelang nunggu apa, berbuka puasa, menunggu untuk datangnya momen berbuka puasa. Tapi yang namanya di zaman dahulu, apalagi di zaman Nabi, yang namanya makanan itu sulit, jamaah sekalian. Ada makanan di rumah itu sulit, nggak kayak kita sekarang. Tidak seperti kita sekarang. Di zaman itu punya makanan di rumah selalu ada itu sulit, nggak gampang. Ya. Maka Qais bin Sirma al-Ansari pulang ke rumah, rupanya di rumahnya nggak ada makanan. Yang akhirnya istrinya pun berusaha keluar rumah dan berusaha menghadirkan apa yang bisa dimakan atau dibeli dan dibuat jadi makanan. Saking lamanya istrinya Qais bin Sirma pulang, Qais bin Sirma pun menunggu karena lelah seharian bekerja. Maka dia tertidur. Nah, siapa yang tidur tadi? Ada yang tidur nggak? Nggak ada yang? Nah, siapa yang tidur tadi? Siapa namanya? Qais bin Sirma. Tidur. Dan aturan di tahapan kedua puasa Ramadan ini tidak boleh tertidur. Artinya kalau tertidur, itu batas terakhirnya. Kalau boleh makan lagi, besok harinya. Nah, karena aturannya seperti itu, tidak makanlah Qais bin Sirma sampai di esok harinya menjelang maghrib baru dia berbuka. Belum sampai besoknya maghrib, siang harinya besok dia kerja, dia pingsan. Dia pingsan. Saking lemasnya, nggak makan, nggak minum. Ya, hingga kabar tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 187. Nah ini dia. Ya. 187, tahapan ketiga berubahnya aturan puasa. Dari tahapan kedua, Al-Baqarah 185, turun firman Allah 187 Al-Baqarah menjadi tahapan ketiga berubahnya aturan puasa wajib Ramadan. Di mana Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah paham, Allah mengerti bahwasanya kalian tidak dapat menahan diri. Dan karena daripada itu kata Allah, Allah mengampunkan kalian tersebut. Wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Ya, dan seterusnya menjadi dalil dan ayat tentang aturan puasa Ramadan berubah. Dan ini menjadi tahap ketiga. Turunnya Al-Baqarah 187 menjadi tahapan ketiga dalam sejarah puasa Ramadan. Berubahlah aturan puasa. Ya, yang mana aturan ini berbunyi di penghujung ayat Al-Baqarah 187, penghujung ayatnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Dan makan minumlah kata Allah hingga jelas terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar shadiq. Nah, ini batas atau aturan yang berubah dari tahapan yang ketiga, bahwasanya Al-Baqarah 187 menjadi tahapan ketiga berubahnya aturan puasa Ramadan. Berubahnya aturan puasa
puasa Ramadan. Aturan itu berubah di batasan kapan terakhir boleh makan, boleh minum. Kapan batasan terakhir boleh berhubungan dengan pasangan. Ya, ini dari sebelum terbitnya fajar, dan itulah yang akhirnya tahapan ketiga ini berlaku hingga kita sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak dari syariat puasa Ramadan tersebut. Ya, syariat dari puasa Ramadan tersebut. Dan kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah, maka ini yang menjadi batasan dan menjadi sejarah ringkas dari puasa Ramadan itu bagaimana diwajibkan. Dan sedikit mungkin kita tambahkan faidah bahwa batasan puasa atau batasan kapan terakhir boleh makan dan minum yang di masyarakat kita selalu dikenal dengan istilah imsak gitu ya. Yang mana imsak ini terjadi di 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Ya, 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Pertanyaannya, apakah ketika waktu imsak sudah masuk 10 menit sebelum azan berkumandang, boleh apa tidak makan, minum, dan mempergauli istri? Boleh apa tidak? Jawabannya, boleh. Dan waktu imsak itu adalah waktu yang sejatinya untuk berhati-hati saja. Lampu kuning. Masih boleh lanjut makan, masih boleh lanjut minum, dan larangan-larangan yang ketika puasa nggak diperbolehkan. Tetapi ingat, sudah waspada, hati-hati, karena waktunya sudah hampir habis. Ya. Dan kalau sudah azan subuh berkumandang, terlepas memang kadang azan subuh nggak semuanya serentak, paling selisih-selisih 2 menit, 3 menit, dan semisalnya, maka di sini wajib untuk berhenti makan dan minum. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa kalau ada makanan di mulut, diapain? Ditelan atau dikeluarkan? Udah pernah puasa belum? Hah? Adik-adik udah pernah puasa belum nih? Udah, adik-adik apa abang-abang nih? Udah balik belum? Udah, abang-abang. Pernah puasa, pas mau sahur, azan kumandang. Diapakan? Ditelan langsung apa dikeluarkan? Bingung. Amannya adalah dikeluarkan. Ya, amannya nih, terlepas dari pendapat-pendapat yang ada, lebih baiknya amannya ini daripada kita rancu, ragu-ragu, lebih baik dikeluarkan daripada ditelan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ya, jadi itu kode di mulut, apalagi kalau masih di tangan, mau minum, gitu kan. Azan kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikit aja gitu, nggak bisa. Kalau yang di mulut saja kata Imam Nawawi, kalau udah di mulut, azan kumandang, keluarin airnya dalam mulut tersebut. Mubazir Ustaz katanya, ya taruh di bak kah apa gitu kan ya. Ya di bak, ada cucian kah atau apa yang misalnya agar tetap bisa bermanfaat, kolam ikan kah dan seterusnya. Ya, atau untuk bangunin teman misalnya, nggak bangun. Suruh bangun, nggak mau sahur tapi nggak susah bangunnya. Ya, siram pakai air tapi dari mulut gitu kan. Biar lebih berkah katanya gitu ya. Biar lebih berkah, biar lebih cepat dia bangunnya. Ya, pas dia bangun kok rasa airnya lain gitu dia. Karena air dari mulut saya bilang dia gitu. Biar dia bangun. Nah, ini singkatnya dari sejarah puasa tersebut hingga sekarang yang kita lakukan dalam rukun Islam yang ketiga itu, ini ibadah puasa Ramadan. Kemudian jamaah sekalian, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya. Kita akan masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri, yang mana ini dikenal dengan bulan puasa, karena perintah puasa wajibnya itu berada di bulan ini. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang identik sekali dengan ibadah yang namanya puasa. Bukan hanya puasa, tapi sholat juga, sholat malamnya, tarawihnya, qiyamul lailnya, dan begitu pula dengan bacaan Al-Qur'annya. Dan bulan ini penuh dengan ampunan, sebagaimana kita ketahui. Bulan puasa bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan pembebasan dari api neraka, dan bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu,
dilipat gandakan amal kebajikan, dikabulkan doa-doa, dan diangkat derajat hamba. Dan apabila kita lihat para salafus saleh terdahulu, semangat mereka dalam menghadapi Ramadan itu tercerminkan mereka berdoa setengah tahun sebelumnya. Ya, mereka berdoa setengah tahun sebelumnya. Setengah tahun itu berarti berapa bulan? Setengah tahun itu berarti berapa bulan? 6 bulan sebelumnya. Sekarang kita bulan apa? Kita sekarang berada di bulan Rabiul awal apa akhir? Awal, tapi di penghujung, udah mau akhir. Rabiul awalnya tapi udah mau akhir. Tanggal 28 dan 9, ya. Berarti berapa bulan lagi Ramadan? Rabiul awal, udah Rabiul akhir. Terus hafal nggak nih, abang-abang nih? Yuk. Kalau adik-adik saya maklumi, kalau abang-abang nggak hafal bahaya nih. Habis Rabiul awal apa? Rajab. Rabiul akhir. Terus habis Rabiul akhir, Rajab. Jumadil awal. Habis Jumadil awal, Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir, Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Berarti berapa bulan? 5 bulan lagi. Sedangkan para salafus saleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar disampaikan masuk Ramadan, bisa maksimal di Ramadan, ya. Agar amalnya diterima, agar terima ini setelah Ramadan. Sepanjang 6 bulan setelah Ramadan, para salafus saleh itu berdoa kepada Allah agar Allah terima amal mereka selama Ramadan. Ya. Maka sikapnya para salafus saleh tersebut itu jelas tidak lain dan tidak bukan karena mereka paham keutamaan ibadah di bulan Ramadan itu, keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Jadi mereka benar-benar semangat dan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, dan memaksimalkan waktu Ramadan itu dengan sebaik-baiknya ibadah. Makanya tidaklah yang seperti ini dilakukan kecuali oleh hamba-hamba yang paham kedudukan dari ibadah tersebut. Tapi kalau orang yang menganggap ibadah Ramadan atau puasa di Ramadan itu biasa-biasa saja atau rutinitas tahunan saja, maka sikapnya akan biasa-biasa saja. Tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kita sebagai hamba-hambanya dan Maha adil dalam menetapkan balasan-balasan bagi hamba yang apa yang dia usahakan. Kalau kita bahas sekarang rukun Islam yang ketiga, yaitu ibadah puasa, seberapa seriuskah, seberapa sungguh-sungguhkah kita terhadap ibadah tersebut? Sedangkan waktu kita 5 bulan itu cepat atau lambat? Lama atau sebentar? Ayo, udah berapa tahun di sini? Udah jadi penunggu di sini kan ya? Ada yang baru 5 bulan di sini? Nggak ada kan? Rata-rata udah lama semua. Minimal setahun paling nggak. Nah, 5 bulan nggak kerasa. 5 bulan itu cepat. Ya, tidak akan terasa kita akan hadapi bulan puasa tersebut, bulan Ramadan tersebut. Maka sekali lagi, orang-orang yang serius, dia akan persiapkan dengan semaksimal mungkin. Dan tentunya kita hamba-hamba yang berusaha menjadi hamba yang baik, beriman kepada Allah, tidak akan mau menganggap ini biasa-biasa saja. Karena orang-orang terbaik, generasi terbaik, menganggap ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan itu adalah momen yang sangat spesial, sangat eksklusif. Ya, makanya mereka maksimal. 6 bulan sebelumnya mereka persiapan. 6 bulan sebelumnya mereka persiapan. Ya, kalau ada event 4 tahun sekali Piala Dunia. Ya, Piala Dunia 4 tahun sekali ya. Apa 5 tahun? Nggak tahu. Nggak ada senang bola. Itu momen-momen besar seperti itu persiapannya harus matang. Harus maksimal. Agar semuanya bertarget, agar bisa juara, bisa menang, dan seterusnya. Kalau orang nggak ada persiapan, nggak akan pernah menang. Nggak akan pernah berhasil. Ya, besok ujian. Kan? Ujian tengah semester. Bagaimana persiapannya? Apakah nanti malam baru persiapan? Mustahil orang nanti malam persiapan, ya kemudian besok bisa berhasil. Ya. Kalaupun berhasil, itu hanya fata morgana bagi dia keberhasilan tersebut. Maka ini perlu kita camkan bahwa ibadah puasa Ramadan itu berada di bulan Ramadan
Dan teramat banyak dalil yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya bulan ini diantaranya adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Nabi kita SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa artinya berkah? Berkah itu artinya adalah kebaikan yang banyak dan menetap. Jadi ketika sesuatu dikatakan berkah, artinya kebaikannya banyak dan dia menetap dari kebaikan tersebut. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang memancing keberkahan, memancing banyak kebaikan, dan kebaikannya itu menetap, konsisten. Ya, makanya ketika Nabi SAW menyifati bulan Ramadan, bulan puasa sebagai bulan yang penuh dengan berkah, artinya bulan itu sangatlah banyak kebaikan yang banyak dan kebaikannya menetap, kebaikannya menetap. Dan bulan ini jamaah sekalian rahimakumullah, bukan hanya sekedar sebagai bulan yang pahala amal soleh ya, diberkahi dan juga dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bulan Ramadan adalah, kalau orang berumroh di bulan Ramadan, bulan puasa itu, maka pahala umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan bulan puasa itu luar biasa. Ibadah puasa ini luar biasa. Karena kalau orang berpuasa di Ramadan, umroh pula dia, apa kata Nabi SAW? Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji atau seperti haji bersamaku, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula di Ramadan ada malam yang terbaik. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Dan dalil-dalil ini jelas menunjukkan bulan puasa, bulan Ramadan ini luar biasa keberkahannya, dilipat gandakannya amal dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai begitu pula di bulan Ramadan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, kebajikan. Dan kedermawanan beliau, kebaikan beliau itu yang paling baik puncaknya adalah wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Puncak kebaikan Nabi, kedermawanan Nabi itu nampak ketika ada di bulan Ramadan. Jadi ibadah puasa ini teman-teman bukan hanya ketika menjadi sebuah kewajiban di bulan Ramadan kita harus berpuasa. Puasa sunnah yang berada di luar Ramadan pun sejatinya itu akan memancing kebaikan-kebaikan tadi. Berkahnya ibadah puasa itu akan memancing segala macam kebaikan. Kebaikan jadi lebih dermawan, kebaikan menjadi orang yang lebih semangat dalam setiap kebajikan-kebajikan. Maka daripada itu, seharusnya kita sudah pandai melihat peluang emas ini untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, yang mana ini tidak akan pernah didapatkan kecuali di bulan puasa tersebut. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, puasa jadi rukun agama kita yang ketiga ini adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Saking spesialnya ibadah puasa ini adalah ibadah khusus bagi Allah. Dan ini berlandaskan dari riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, kata Nabi SAW. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari bahwa ada sekitar 9 pendapat tentang sebab puasa itu kenapa menjadi spesial di sisi Allah. Ada 9 pendapat yang menjadikan puasa itu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan dari hadis tadi. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal anak Adam adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan balasannya langsung dari Allah.
kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Aku akan balas langsung sendiri dari setiap hamba-hambaku. Imam Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkannya dalam Fathul Bari, ada sekitar 9 pendapat ulama tentang sebab mengapa puasa menjadi spesial di sisi Allah. Namun ada 2 pendapat dari 9 pendapat tersebut yang kuat dalam masalah ini. Yang pertama, karena puasa tidak dimasuki unsur riya. Karena puasa tidak dimasuki oleh riya. Itulah kata Allah, kecuali puasa, sesungguhnya puasa ini untukku. Puasa adalah ibadah yang tidak dimasuki riya. Beda dengan ibadah yang lain. Karena seseorang tidaklah diketahui nampak zahirnya kalau dia sedang berpuasa, kecuali dia ceritakan. Adapun ibadah selain puasa sangat mudah terlihat dengan kasat mata ketika dilakukan. Dan dari sinilah ketika ibadah itu mudah dilihat dengan kasat mata, pintu orang untuk riya itu mudah. Tapi kalau puasa susah. Ya, puasa susah. Oh, saya ngelihat bibirnya kering, Ustaz. Kayak orang haus dia misalnya gitu. Ya belum tentu dia lagi puasa, satu lagi demam gitu kan ya. Lagi demam, lagi tidak selera makan, lagi sakit perut gitu kan. Dia nggak puasa tapi zahirnya kayak orang puasa gitu, karena dia lagi sakit. Tapi nggak selamanya juga orang puasa kayak orang yang sedang sakitan. Jadi susah menebak orang lagi puasa apa tidak. Makanya pintu riya di ibadah puasa ini sulit sejatinya. Ya. Beda sama ibadah yang lain. Pintu riya terbuka. Gitu kan. Pintu riya terbuka. Orang sholat bisa direkam, bisa difoto. Gitu kan. Orang berzikir, orang azan, orang baca Quran. Ya, walaupun bisa sembunyi-sembunyi, bisa juga kadang dilihat gitu loh. Ya, jadi pintu riya itu masuk di ibadah-ibadah tersebut kecuali puasa. Potensinya kecil sehingga ini menjadikan puasa itu besar nilainya di sisi Allah. Apalagi ketika dia puasa, betul-betul dia ikhlas puasanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat pertama kata Imam Ibnu Hajar. Ya. Bahwa puasa ini sulit dimasuki riya. Kemudian pendapat yang kedua, karena pahala puasa tidak terbatas. Karena pahala puasa itu tidak terbatas. Dalam hadis yang disebutkan tadi, ketika Allah mengatakan, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa pahala puasa spesial dan tidak sebagaimana ibadah yang lainnya. Ibadah puasa spesial, tidak sebagaimana ibadah yang lainnya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af." Setiap amal anak manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'ami'atin di'fin. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Jadi pahala setiap amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan sama Allah. Satu amal soleh kelipat gandaannya dari angka 10 sampai 700 kali. Ya. Dari 10 sampai 700 kali kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman hadir ke majelis ilmu, belajar untuk ilmu agama. Bisa jadi satu kebajikan dilipat gandakan sama Allah 10, bisa 20 terus sampai 700 kali. Disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menyebutkan bahwasanya waqala Allahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Jadi kalau amal-amal soleh yang lain itu ada takarannya, dilipat gandakannya. Baca Quran 1 huruf doang misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nun, shadaqallahul azim katanya misalnya gitu. Dapat pahala berapa? Hah? Pahalanya berapa? Pernah nggak baca nun doang? Nggak pernah ya? Ya coba saya sekali gitu ya. Tahu nggak nun doang? Surah apa? Al-Qalam. Ya. Berapa kata Nabi SAW pahala membaca 1 huruf Al-Quran? Berapa? 10 kali lipat. Gitu loh. Dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi. Ya alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau cuman baca awal ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim, dah. Nanti dapat berapa kebaikan? 30. Ini ada pelajaran matematika apa enggak? Ada ya?
Alif lam mim. 10, 20, 30. Dapat 30 kebaikan. Nah, ini kan ada takarannya. Dan Nabi sebutkan bahwa pahala itu dilipat gandakan sama Allah dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi selain puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi. Karena puasa ini untukku, bagiku, unsur riyanya sulit, maka aku yang akan langsung memberi pahalanya. Ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku, kata Allah. Dan ini juga masalah ibadah puasa ini, pahalanya tanpa batas, dikuatkan dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 10. Jadi rukun Islam kita yang ketiga ini, ibadah puasa ini sangat spesial karena pahalanya tanpa batas. Selain dikuatkan dalam hadis yang barusan kita sebutkan, juga dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya mereka bighairi hisab, tanpa batasan. Sekali lagi kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar, dialah yang akan pahalanya itu dikasih sama Allah, dibalas sama Allah, dicukupkan sama Allah. Tapi balasan cukupannya itu adalah tanpa batas. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa dalam berpuasa ada 3 model kesabaran. Dalam berpuasa, kata para ulama, kita dilatih 3 kesabaran. Kalau teman-teman di pondok, latih berapa kesabaran? Sabar nggak pulang ke rumah. Benar apa enggak? Ya, punya rumah apa enggak nih? Yang mana enggak mau balik-balik rumah? Suka di sini? Suka di sini? Nggak mau balik ke rumah? Mau lah, masa mau balik di sini terus? Ya, sabar nggak pulang ke rumah, sabar nggak ketemu orang tua. Nah, tadi baru ketemu orang tua, itu kan ya? Udah hilang sabarnya. Sabar apa lagi? Sabar makannya terbatas, mungkin nggak bisa kayak di rumah. Apa adanya kalian makan gitu kan, harus berbagi. Sabar kadang kalau lagi susah air bisa sini ya, susah air gitu loh. Sabar macam-macam kalau sabar juga ketika di pondok atau belajar. Tapi ibadah puasa juga melatih kita kesabaran. Kesabaran apa? 3 kesabaran utama kata para ulama. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, ini ibadah. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Ini 3 model kesabaran dalam puasa. Sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat, sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Maka orang berpuasa terdidik dari 3 hal ini. Sabar taat, sabar tinggal maksiat, sabar hadapi ujian. Orang berpuasa pasti dia bersabar. Ya, selemah-lemah apapun imannya pasti terlatih sabarnya dalam 3 hal tersebut. 3 hal tersebut terlatih dia. Ya, yang mungkin dia biasanya nggak sholat, nggak pernah sholat 5 waktu, sholat wajib. Tapi dia dengar ceramah, nasihat bahwa orang puasa Ramadan, tapi kalau nggak sholat wajib, apa yang terjadi sama puasanya? Batal nggak puasanya? Orang puasa Ramadan, tapi nggak sholat 5 waktu, batal nggak puasanya? Habis sahur langsung tidur, dia nggak sholat subuh, siangnya kerja nggak sholat zuhur, sorenya balik kerja nggak sholat asar, ujuk-ujuk azan maghrib bukannya ke masjid, iya selap dia ngelantak apa? Pisang goreng, bakwan, apalagi air kelapa, apalagi cakwe segala macam. Lapar dia. Nggak praktikan sholat maghrib, kekenyangan tak dia sholat isya. Lengkap dah tuh. Subuh ndak, zuhur ndak, asar ndak, maghrib ndak, isya ndak. Sah ndak puasanya? Ya memang nggak ada hubungannya antara keabsahan sah tidak sahnya puasa selama dia lakukan dari rukun-rukun dan syarat dari puasa. Tapi kata para ulama, orang yang puasa tapi tak sholat, puasanya sia-sia. Nggak ada pahalanya. Hanya menggugurkan kewajiban dan dia berdosa karena meninggalkan sebuah ibadah yang besar. Yang pokok juga ini sholat wajib atau sholat 5 waktu. Maka kadang mau nggak mau orang kadang puasa itu ditahu. Kalau puasanya daripada sia-sia, ya dia sholat biasanya.
Dan momen memang orang bulan puasa itu akhirnya banyak sadar untuk sholat. Yang biasanya nggak sholat gitu kan ya. Biasanya kan di gang-gang, di komplek-komplek, kampung-kampung kan ramai masjid biasanya. Bagi malam pertama, ya ramai penuh sampai pasang-pasang tenda biasanya di beberapa tempat. Jadi puasa itu melatih kesabaran. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam ujian. Ya, sabar dalam ujian. Makanya pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin di pertemuan kali ini kita cukupkan materi sampai di sini terlebih dahulu. Dan insyaallah taala kita masih dalam pembahasan rukun Islam yang ketiga ini ibadah puasa itu sendiri, terutama puasa Ramadan, dan akan kita lanjutkan di pertemuan atau kesempatan selanjutnya berkaitan masih masalah dalam keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Semoga mudahkan. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.